Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran penjadwalan proses. Dalam video kali ini, saya akan menyajikan tentang algoritma penjadwalan proses round robin. Algoritma penjadwalan proses round robin yaitu salah satu algoritma penjadwalan yang menggilir proses secara berurutan. Dalam algoritma ini, setiap proses akan mendapatkan waktu dari CPU yang kita sebut dengan time quantum. Time quantum adalah suatu satuan waktu. Time quantum inilah yang menentukan proses mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu oleh CPU dan kemudian proses mana yang akan dilakukan berikutnya. Biasanya, suatu proses mendapat jatah time quantum yang sama dari CPU, yakni 1 sampai dengan 100 milidetik atau 1/n. Jika proses yang sedang dieksekusi selesai dalam waktu kurang dari 1 time quantum, tidak ada masalah. Tetapi, jika proses berjalan melebihi 1 time quantum, maka proses tersebut akan dihentikan lalu digantikan oleh proses yang berikutnya. Proses yang dihentikan tersebut kemudian akan diletakkan di queue di urutan paling belakang. Berikut merupakan contoh soal dengan penyelesaian menggunakan penjadwalan proses round robin. Diketahui di sini kuantum yang ada adalah 3. Perlu kita ketahui bahwa proses pengerjaan dari masing-masing proses ini, A, B, C, dan E, ini dijeda sebanyak 3 waktu. Contoh, A memiliki burst time sebanyak 7, maka dia akan diselesaikan 0 sampai dengan 3 terlebih dahulu, kemudian akan dijeda pada proses berikutnya sebanyak 3 satuan waktu, kemudian akan dilanjut ke proses yang berikutnya yaitu C sebanyak 3 satuan waktu. Seperti itu. Jadi kita ketahui di sini bahwa proses datang dengan waktu 0. Adapun proses A burst time-nya 7, proses B 5, proses C burst time-nya 8, dan proses D 2, serta proses E 6. Kita ingat di sini bahwa kuantum sama dengan 3, maka setiap kali proses hanya menyelesaikan proses sebanyak 3 satuan waktu. Sehingga A di sini akan dimulai pertama kali dari 0 sampai dengan 3 milidetik. A memiliki 7 burst time dan baru diselesaikan sebanyak 3 sehingga menyisakan 4 burst time. 4 burst time tersebut akan dieksekusi di proses kemudian. Kita lihat di sini A akan dieksekusi lagi kembali di milidetik yang ke-14 dan milidetik yang ke-25. Kita lanjut ke proses A tadi. Proses A tadi akan dijeda pada milidetik yang ketiga, dan pada milidetik yang ketiga proses B akan dieksekusi sebanyak 3, sehingga pada saat waktu yang ke-6 proses C akan diproses, dan pada saat waktu yang ke-9 proses D akan diproses, dan proses D ini kebetulan di sini burst time-nya adalah 2, maka proses D telah dinyatakan selesai dan tidak memiliki simpanan burst time. 9, 10, 11. Pada saat waktu yang ke-11 proses D ini selesai. Sehingga pada saat waktu yang ke-11 proses berikutnya yakni E akan diproses. Proses E akan diproses sebanyak 3 satuan waktu
11, 12, 13, 14. Maka pada saat waktu yang ke-11, proses E ini akan dijeda oleh simpanan proses yang sebelumnya. Masih ingat bahwa kita masih menyimpan dari proses A yang masih belum selesai, proses B, kemudian proses C. Proses D sudah selesai ya, dan proses ini masih menyisakan juga. Maka proses A dilanjutkan kembali dengan ketentuan ini 14, 15, 16, 17, sehingga proses A ini harus menunggu lagi ya. Proses A belum selesai semuanya, masih ada satu sisa burst time yang akan diselesaikan berikutnya. Pada saat milisecond yang ke-17, proses A selesai. Dijeda oleh proses B. Proses B di sini adalah 5. Di sini telah diselesaikan sebelumnya sebanyak 3, sehingga masih memiliki simpanan proses sebanyak 2. Pada saat waktu yang ke-17, proses B akan diselesaikan dengan mendapat jatah waktu pemroses sebanyak 3, maka masih ada sisa 1 kuantum, sehingga B ini sudah selesai. 17, 18, 19, B selesai. Berikutnya adalah proses C. Pada saat waktu yang ke-19, C akan memulai memproses kembali simpanan burst time dari proses sebelumnya. C di sini kita lihat C burst time-nya 8, telah dieksekusi sebanyak 3 waktu, maka masih menyisakan 5 burst time. Sehingga di sini 19 ditambah 3 sama dengan 22, dan masih menyisakan juga sebanyak 2. Selanjutnya proses C dijeda oleh proses berikutnya. Kita tahu di sini D telah selesai, ini ya, telah selesai, maka langsung lanjut ke proses E. Proses E telah diproses di sini sebanyak 3, sehingga masih menyisakan proses sebanyak 3 ya. Sehingga proses E pada saat waktu yang ke-22 ditambah dengan 3 sama dengan 25, dan proses E ini selesai. Sehingga yang masih menyisakan burst time adalah proses A dan C. A ini dan C ini. A itu masih menyimpan proses 1 burst time ya di sini. Kemudian yang C juga masih menyisakan 2. Nah, untuk proses berikutnya pada saat milisecond yang ke-25, A selesai pada saat milisecond yang ke-26 dan akan dimulai pada saat tersebut proses C, dan proses C pada saat yang ke-28 selesai. Kemudian dari gencat tersebut dapat kita petakan lama proses untuk proses A adalah 7. 7 ini dari mana? Dari burst time-nya. Tinggal kita salin saja. 7, 5, 8, 2, dan 6. Saat mulai proses A pertama kali adalah 0. Kemudian saat mulai proses B pertama kali adalah 3, dan saat mulai proses C pertama kali adalah 6. Proses D saat mulai pertama kali adalah 9, dan proses E saat mulai pertama kali adalah 11. Kita isikan di sini. Saat selesai, proses A saat selesai adalah, kita lihat dari chain chart-nya, A ini selesai pada saat
kita lihat di sini. Nah, pada saat waktu yang ke-26 A ini selesai. Dan proses B pada saat waktu yang ke-19 ini selesai. Dan proses C pada saat waktu yang ke-28 ini selesai. Proses D selesai pada saat waktu yang ke-11 ini. Proses E selesai pada saat waktu yang ke-25. Kita lihat di sini. E ini selesai pada saat waktu yang ke-25. Sehingga dengan demikian dapat kita tarik kesimpulan atau kita hitung rata-rata waktu tunggunya adalah, kita jumlahkan keseluruhan dari turnaround time ini saat selesai dibagi dengan 1, 2, 3, 4, 5. 26 tambah 19 tambah 28 tambah 11 tambah 25 sama dengan 109 dibagi dengan 5 proses sama dengan 21,8 milisecond. Sekian penjelasan algoritma round robin, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.